Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat siang para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di channel YouTube-nya Pak Digun. Oke para sedulur, jadi pasca rekapitulasi penghitungan suara Pilkada DKI Jakarta, kita semua saat ini sudah bisa melihat hasil ataupun pemenang di Pilkada DKI Jakarta yang secara resmi juga sudah diumumkan oleh KPU, yaitu pasangan yang dimajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yaitu pasangannya Pramono Anung dan Rano Karno atau Mas Pram dan Bang Dul, teman-teman. Yang jelas memang tampaknya memang dari seberang tim daripada pasangannya Bang Ridwan Kamil dan Suswono sepertinya juga merasa keberatan ya dengan keputusan tersebut, karena memang ada protes dugaan-dugaan kecurangan yang kemudian memang saat ini sepertinya juga mereka akan melanjutkan prosesnya di Mahkamah Konstitusi gitu kan. Tapi secara resmi KPU juga sudah mengumumkan bahwasanya pemenang daripada Pilkada DKI Jakarta ini resmi sah adalah Mas Pram dan Bang Dul ya teman-teman. Dan sepertinya ini memang kan cukup satu putaran gitu kan. Saya nggak bayangkan kalau kemudian 2 putaran ya, karena memang kemudian salah satunya selain biayanya besar juga potensi friksinya juga besar gitu kan. Sedangkan seperti yang kita tahu sebetulnya juga masyarakat dan warga negara itu sebetulnya sebagian besar juga udah capek juga. Kemarin-kemarin kan ada pilpres, pemilu, pileg dan pilpres teman-teman, yang mana ini berlanjut lagi di pilkada teman-teman. Ya kita harapkan memang kemudian nanti prosesnya berjalan dengan lancar ketika nanti di MK nanti keputusannya tentunya yang terbaik teman-teman. Yang jelas perjuangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan saat ini selangkah sudah berhasil, yaitu memenangkan calonnya di Pilkada DKI Jakarta. Tapi memang masih ada satu langkah lagi, tentunya nanti adalah di Mahkamah Konstitusi ya. Tentunya kita semua menunggu teman-teman. Yang jelas teman-teman saat ini memang DKI Jakarta sendiri sudah pastinya juga ada problem besar ya DKI Jakarta. Kenapa? Karena saat ini memang diberitakan oleh BMKG juga ada kemungkinan akan ada masalah hidrometeorologi ya, karena perubahan cuaca. Dan memang yang rawan di DKI Jakarta ini kan memang banjir ya teman, dari masa ke masa. Dulu saya waktu kuliah tuh di daerah Jambul dekat Cililitan sana itu kan, itu dulu tahun 2007 ya, pasca gempa Jogja 2006, ketika itu juga terkena banjir. Saya kos-kosan dulu sempat kena teman-teman kan. Dan ini memang kemudian problem DKI Jakarta dari masa ke masa teman-teman. Yang jelas kayaknya paling besar banjir DKI Jakarta itu tahun 2007. Saya ingat benar waktu itu kos-kosan saya di lantai 2 itu pun terjangkau oleh banjir di Kali Ciliwung yaitu kan, di daerah Jambul, turunan perbatasan Jambul bukan dengan Jakarta Timur teman-teman. Yang jelas teman-teman, siapapun pimpinannya DKI Jakarta nanti, gubernur yang menangkan di Pilkada DKI ini tentunya punya PR nih. Udah masuk bulan Desember nih, soalnya curah hujannya juga udah tinggi. Tapi kita semua berharap, berdoa bahwasannya juga curah hujannya nggak begitu gawat banget lah, aman. Moga-moga DKI Jakarta dari banjir. Nah teman-teman, terlepas dari itu semua, itu intermezzo. Yang jelas yang bikin saya salah satunya kemudian gembira, senang gitu kan, adalah kemudian munculnya Anies Baswedan ya, di proses Pilkada DKI Jakarta ini. Anies Baswedan dan para pengikutnya yang dinamakan anak Abah ini sepertinya berperannya juga lumayan besar, karena dengan pemenangan dalam proses pemenangan Pramono Anung dan Rano Karno ya. Karena memang kemudian ketika Mas Pram dan Bang Dul ini kemudian mengajak Anies Baswedan kemudian untuk bekerja sama, Anies Baswedan kemudian menyetujui kan, memang dengan komitmennya apabila kemudian Mas Pram dan Bang Dul menang, mereka akan kemudian melanjutkan program-program Anies yang memang belum selesai, seperti proses untuk perumahan warga Kampung Bayam dan Kampung Akuarium. Tentunya ini kan memang Anies Baswedan kalau lihat dari gambarannya ini, dia membantu, akan menyokong, akan berjuang untuk Mas Pram dan Bang Dul. Tapi komitmennya bukan kekuasaan ya, komitmennya untuk perjuangannya untuk masyarakat kecil. Ini luar biasa yang patut kita apresiasi untuk Anies Baswedan. Dan sepertinya saat ini memang perjuangannya Anies Baswedan udah beres ya, ketika kemudian calon yang disokongnya, yang didukungnya ini kemudian bisa memenangkan pilkada di DKI Jakarta. Kalaupun nanti kemudian juga berlanjut 2 putaran, saya pikir juga
Anies Baswedan dan para pengikutnya yaitu anak abah tentunya tetap dalam komitmennya teman-teman untuk memperjuangkan memenangkan pasangan Mas Dul, pasangannya Mas Pram dan Bang Dul teman-teman. Yang jelas teman-teman ada sesuatu yang saya bikin ini yang mengagetkan buat saya, karena setiap saya kemudian buat konten di YouTube yang berkaitan dengan pilkada di DKI gitu kan, ataupun wilayah-wilayah lain, khususnya di pilkada DKI, kemudian saya di situ juga ada dalam konten saya bahas nama Anies Baswedan, itu antusiasme penontonnya itu luar biasa teman-teman. Selalu video-video konten yang kemudian sebetulnya saya bahas tentang pilkada di DKI Jakarta, tapi di situ juga kan nggak lepas daripada kemunculan Anies Baswedan dan para simpatisannya, isi anak abah pasca kalah di Pilpres 2024 ini. Ini luar biasa sekali. Setiap video keluar tuh yang nonton, antusiasmenya nonton Anies Baswedan itu banyak banget, dan memang kemudian saya bisa lihat dari komen-komen di video-video yang saya bikin ya teman-teman, yang mana kebanyakan mereka adalah simpatisannya Anies Baswedan, yang mereka berharap Anies Baswedan ini kemudian masih bisa bangkit lagi, masih bisa muncul lagi, dan mereka berharap 5 tahun ke depan gitu kan, di tahun 2029 Anies Baswedan kemudian masih bisa tampil lagi. Nah, ini memang masih panjang, dan saya pikir sendiri, dan saya pikir memang untuk amannya memang Anies Baswedan, karena memang tensi politik, suhu politik, temperatur politik di negeri kita tampaknya belakangan ini mulai menghangat ya teman-teman. Ini ketara banget kan gitu kan. Saya pikir memang amannya untuk Anies Baswedan setelah selesai tugasnya, ya mungkin baiknya menarik diri dari panggung politik, perpolitikan gitu kan. Saya pikir karena harusnya Anies Baswedan juga bijaksana mulai memikirkan para sobat-sobatnya gitu kan. Kita tahu juga sobat dekatnya Pak Anies Baswedan kan memang terkena masalah gitu kan, yaitu Pak Tom Lembong ya teman-teman ya. Kalau kita lihat sih nggak ngerti lah, kalau saya lihat Pak Tom Lembong tuh auranya cerah, bersih, dia kayak semisal kalau kita lihat si Anies Baswedan ya teman-teman. Yang jelas memang Anies Baswedan masih merupakan center of attention. Ini terbukti saya itu kalau bikin video yang di situ kemudian terselip nama Anies Baswedan, banyak sekali yang nonton, antusiasmenya juga banyak sekali, dan konten-konten tersebut komen-komennya juga tentang Anies Baswedan gitu kan, yang banyak kemudian mereka mendoakan Anies Baswedan kemudian untuk mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian di tahun 2029 nanti, dan mereka berharap Anies Baswedan masih bisa bangkit lagi gitu kan, masih kemudian bisa menyusun ulang kekuatan politiknya lagi. Dan banyak kok gitu kan yang mereka menyatakan bahwasanya ketika kemarin mereka golput di Pilkada DKI Jakarta, mereka nggak ngikuti kemudian gerakannya Pak Anies Baswedan untuk mendukung calon dari PDIP, tapi mereka juga bilang bahwasanya nanti kalau Pak Anies kemudian maju lagi di 2009 mereka tetap dukung Pak Anies. Mereka nggak dukung Pak Anies, tapi kemudian nggak dukungnya hanya karena nggak dukung keputusannya Pak Anies kemudian untuk nyokong PDIP, calon dari PDIP. Tapi banyak juga kan ternyata daripada pengikutnya Anies Baswedan, kalau saya baca di komen-komen, yang mereka tetap tunduk dan patuh atas instruksinya Pak Anies Baswedan gitu kan. Mereka bilang nih baru pertama kali nih nyoblos ataupun memilih dari calon yang kemudian diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Artinya mereka militansinya tinggi dukung Anies Baswedan, dan memang semakin hari Anies Baswedan ini setelah lepas dari partai-partai yang platformnya platform agama, platform religius, platform khusus lah untuk kelompok masyarakat khusus, dan juga ataupun lepas dari atribut-atribut organisasi-organisasi yang kemudian beraliran doktrinnya agama, sepertinya mereka kan eksklusif ya kelompok-kelompok tertentu. Anies Baswedan semakin kesini semakin banyak penggemarnya, semakin banyak yang simpati kepada beliau, dan ini memang posisi yang sangat tepat ya, karena Anies Baswedan ini kan tokoh intelektual sebetulnya kalau kita lihat gitu kan, lihat rekam jejaknya ini kan memang kemudian memang bukan dia tokoh intelektual ini gitu kan. Kalau kemudian cuman dimiliki kelompok atau golongan tertentu nggak pas gitu kan. Bayangkan dia lulusan salah satu universitas tertua di Indonesia, terus universitas yang terbaik juga di Indonesia yaitu Universitas Gadjah Mada. Setelah lulus dari itu kemudian dia akan melanjutkan studinya di University Southern di University North Illinois University di USA ya. Ini luar biasa gitu kan, nggak sembarangan orang kemudian dia masih melanjutkan lagi pendidikannya di Maryland University. Ini memang luar biasa Anies Baswedan ini, rekam jejaknya sebagai seorang
Sivitas Akademika udah jelas gitu, dia pernah jadi rektor di Universitas Paramadina, dia pernah menjadi Menteri Pendidikan di eranya Presiden Joko Widodo, dia pun pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta, dan memang bersih dia tuh. Walaupun kemudian ada sangkaan-sangkaan yang kemarin kemudian seperti di Formula E, dan nyatanya nggak ada yang terbukti gitu kan, nggak terbukti sampai dengan saat ini. Tapi memang sepertinya Anies Baswedan juga dalam incaran gitu kan, kalau kemudian memang kemarin masalah di korupsi di Formula E katanya kan nggak terbukti, di situ sebetulnya Anies Baswedan mulai berpikir ya, artinya memang kalau semua di politik ini nggak cuman mahir, nggak cuman pandai, nggak cuman berani, tapi juga harus mereka juga pandai kemudian untuk mengambil langkah-langkah yang safety gitu kan, mengambil langkah-langkah preventif agar kemudian nggak terkena sesuatu yang berbahaya gitu. Dan seperti saat ini lagi hangat perpolitikannya, ya sudah, sebetulnya Anies Baswedan sudah selesai dukung Mas Pram dan Bang Dul, narik diri dulu dari panggung perpolitikan, nggak usah terlalu banyak muncul, bersantai dulu lah dengan keluarga. Kalau memang kemudian banyak kok pastinya kan channel-channel YouTube, kanal-kanal YouTube ya, berbagai macam kemudian stasiun televisi, pastinya yang memang kemudian mereka ada podcast akan memanggil Bang Anies Baswedan. Yang saya rasa memang kemudian untuk amannya memang Anies Baswedan untuk saat ini ya menarik diri dulu dari panggung perpolitikan, karena memang tahun 2029 masih jauh. Saat ini ada saatnya dulu untuk dorman dulu, nanti pada saatnya muncul saat yang tepat dan memang sudah kuat. Tapi yang jelas Anies Baswedan saat ini sudah memiliki para simpatisan atau pengikut yang dari hari ke hari semakin banyak, yaitu yang tergabung dalam koalisinya Anak Abah. Dan Anies Baswedan sendiri juga udah memiliki teman baik gitu kan, partai yang lumayan tua, partai yang kuat, partai besar, dan memang komitmennya luar biasa untuk demokrasi, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan saya rasa Anies Baswedan juga udah mendapatkan tempat tersendiri, suka nggak suka, di mata para elit PDI Perjuangan dan juga masa akar rumputnya. Walaupun Anies Baswedan ya nggak sepertinya yang terbaik, memang jangan pernah kemudian bergabung dengan partai politik tertentu. Sudah cocok saatnya saat ini sebagai tokoh nasional gitu kan. Dan Anies Baswedan saya juga senang gitu kan ketika kemudian sudah berpisah dengan atau mungkin katakan ditinggalkan dengan partai yang kemudian platformnya religius, platformnya kemudian agama, tapi kemudian ya pada saat-saat tertentu ketika mereka tidak merapat ke pihak yang memiliki kekuasaan, Anies Baswedan ditinggalkan gitu kan. Dan itu sah-sah saja di perpolitikan. Artinya Anies Baswedan pastinya juga udah berpikir tentang hal tersebut gitu kan. Saya pikir ini memang momennya sudah tepat. Anies Baswedan juga lepas dari atribut-atribut organisasi kemasyarakatan yang memang ya doktrinnya agama ataupun kadang alirannya agak keras gitu kan, yang memang semakin kesini semakin nggak populer di mata masyarakat ya, di mata para pemilih. Ini posisinya sudah tepat sebagai seorang tokoh bangsa di tengah-tengah antara kemudian seorang nasionalis yang juga religius, teman-teman. Nasionalis, intelektual, dan dia religius. Ini seorang sosok Anies Baswedan, dan komitmennya sangat jelas sekali. Bahkan komitmennya ketika dia tidak menjalankan kerjasama dengan Mas Pram dan Bang Dul, mendukung Mas Pram dan Bang Dul, komitmennya satu, bukan untuk mendapatkan kue politik, mendapatkan kue porsi kekuasaan di situ, apakah nanti diangkat sebagai pejabat gitu, enggak. Anies Baswedan meminta kemudian hanya syaratnya satu, Mas Pram dan Bang Dul ketika nanti memenangkan pilkada hanyalah kemudian untuk melanjutkan beberapa program Anies yang belum selesai ketika Anies kemudian turun ya dari posisi Gubernur DKI Jakarta, yaitu memperjuangkan nasib daripada kesejahteraan warga Kampung Bayam dan Kampung Akuarium. Dan tentunya ini sangat mulia sekali ya teman-teman, dan ini menggambarkan bahwasanya sosok Anies Baswedan memang saat ini memang sedang lagi jadi center of attention gitu kan. Walaupun dia nggak punya partai, dia juga nggak ikut organisasi tertentu, dia biasa-biasa aja gitu, tapi memang saat ini lagi populer gitu kan. Saya juga nggak ngerti, kalau bikin konten ada ngobrol tentang Anies Baswedan selalu ramai. Nah gitu aja teman-teman, kita harapkan kemudian proses daripada pilkada di DKI Jakarta ini berjalan lancar, kalaupun nanti sampai MK ya tentunya tetap dengan lancar.
Dan saya tetap berharap Mas Pram dan Bang Dul kemudian bisa tetap jadi gubernur DKI, gubernur dan wakil gubernur DKI, karena memang di depan mata udah menunggu. Problemnya ini bulan Desember, musim penghujan, dan hujannya kayaknya deras terus ya di mana-mana. Nah itu aja teman-teman, semoga bermanfaat obrolan kita, nambah sedulur-sedulur saya di YouTube. Salam seduluran dari kanal YouTube-nya Pak Digun.